Ada orang yang beli dari CT, kasih ke panti asuhan. Pertanyaannya, yang dikasih ke panti asuhan itu benar-benar busuk atau enggak? Benar-benar busuk. Yang ceroboh di sini adalah dibawa ke dalam drama ini. Dibawa ke dalam drama ini atau memang ada di dalam drama ini dari awal? Wah. Di zaman sekarang itu menjadi salah satu modus ya memang? Di segala bidang, Dok. Nggak cuma di makanan doang, Dok. Oh ya? Di bidang-bidang lain juga banyak sih ya. Di bidang apa aja? Yang lagi rame sekarang bidang skincare, Dok ya. 20 miliar loh, Dok. Di dalam bisnis kita tahu nih, kita punya kayak duit keamanan khusus, ada duit Dok. tanda kutip. Ada, Dok. Tapi sekarang bertambah, Dok. Ada lagi ya? Dulu kan cuma oknum aparat, gitu kan. Oknum petugas, gitu kan. Oknum ormas, gitu kan. Sekarang ada oknum reviewer, Dok. Tambah lagi, satu lagi. Ini yang ngeri, Dok. Saya sedang bersama sahabat saya Ardiawan Harley. Hari ini kita mau bahas tentang pemerasan dalam... Dugaan. Apa ini? Pemerasan dalam apa ini ya? Konten kreator ya? Iya, iya. Nge-review sambil meras. Ngeri-ngeri sedap ya, Dok. Sekacau itukah bisnis sekarang? Sampai, gue pengen tanya dulu ya. Iya. Bisnis perekonomian di Indonesia saat ini seperti apa sih? Sampai, kan... Kesan gue ya, kesan gue ya. Kalau bisnisnya oke-oke aja kan orang berbisnis dong. Ini kayak sedang tidak baik-baik saja, saking nggak baik-baik saja itu apapun dihalalkan. Apapun dihalalkan. Itu benar atau sebenarnya kita tuh baik-baik saja, dasarnya orang yang brengsek kayak gitu? Kalau saya lihat ya, Dok ya, di satu sisi ini emang karena sekarang era digital, jadi semua orang bebas ngomong di media sosial, jadi semua lebih gampang ke blow up, itu satu. Tapi kedua ya emang, karena emang lagi susah juga sih, Dok. Memang lagi susah? Emang lagi susah kalau misalnya aku lihat. Dari ekonomi memang lagi susah? Kalau aku sih ngerasa ya, dari teman-teman yang komplain seperti itu emang. Katanya laporan dari kementerian juga, kalau aku nggak salah nih ya, UMKM itu omsetnya juga menurun 40-60%. Laporannya seperti itu ya. Ya kita lihat ya. Oke. Mungkin ini yang membuat beberapa orang menjadi frustasi kali ya. Bisa ada arah ke sana. Tapi ini memang pemerasan atau enggak? Yang bisa nentuin ini pemerasan apa bukan nanti tentunya adalah polisi ya. So kan ada beberapa faktor yang mereka ini, apakah uang itu sudah nyebrang, apa ini itu gimana. Tetapi walaupun belum terjadi pemerasannya, aku rasa secara etikanya nggak bagus banget, Dok. Oke, kita dengar cerita dulu kali ya. Aku nggak begitu ngikutin soalnya sih. Oke. Tentang di dunia F&B ini ya. Dunia F&B. Nge-review makanan, terus katanya juga ada pemerasan. Mungkin cerita aslinya kayak gimana sih ceritanya? Oke, jadi ini data yang aku dapat dari media sosial lewat akunnya Quote dan dari apa-apa. Ini kan. Dan dari pihak Clermont-nya. Jadi Quote ini menerima laporan dari masyarakat, ya. Bilang aja dari R lah seperti itu, bahwa ada satu tempat atau shop, toko cake ya, atau toko roti, yang memberikan nastar busuk kepada panti asuhan. Oke, itu benar atau enggak? Nah, awalnya kita nggak tahu kan, kayak gitu kan. Cerita ini di blow up sama si ke media sosial. Rame. Ditambahkan narasi dari dia. Rame. Dihujat? Dihujat. Siapa yang dihujat? Si toko rotinya. Oh iya? Yes. Dikata-katain? Dikata-katain omset turun sekitar 30%, Dok. Wah, masih dikit. Lumayan, Dok. Iya, lumayan ya. Oke. Ya, omsetnya turun sekitar 30%. Nama baiknya dia yang dia udah bangun selama hampir 30 tahun juga jadi tercoreng juga. Oke, padahal dia berbagi ya. Bukan bisnis loh itu. Awalnya aku pikir benar ini dari brandnya keluar. Ternyata bukan, Dok. Jadi yang ngasih barang nastar busuk ini bukan dari perusahaan ke panti asuhan. Oh. Bukan. Berarti ada orang lagi. Ada orang lain lagi. Orang ini yang berbagi. Ya. Pakai produknya si CT. That's it. Kenal nggak CT? Ada affiliate nggak? Ada. Asal usul punya usul. Orang ini sudah dipecat oleh CT dan dia punya masalah diduga korupsi 1,5 miliar rupiah. Oh, oke. That's it. Oke. Jadi kita nggak tahu apakah ada tujuan sakit hati ingin membahas dendam atau apa, kita nggak tahu itu ya. Nanti biar polisi. Bisa-bisa aja yang kayak gitu punya ya. Bisa. Ada peluang. Berarti bukan dari manajemen si CT-nya yang kasih ke panti asuhan. No. Berarti ada orang yang beli dari CT kasih ke panti asuhan. Pertanyaannya, yang dikasih ke panti asuhan itu benar-benar busuk atau enggak? Benar-benar busuk. Oh, benar-benar busuk. Jadi dia beli, disimpan dulu sama dia. Jadi ini orang mau jahatin si CT-nya. Yes.
Yang ceroboh di sini adalah Koto dibawa ke dalam drama ini. Dibawa ke dalam drama ini atau memang ada di dalam drama ini dari awal? I don't know. I don't know kalau itu. Itu enggak, sampai sekarang tidak diketahui. Tapi menurut pengakuan dari Koto ini, kita kan pakai asas praduga tak bersalah ya dok ya. Iya. Menurut pengakuan dari Koto, ya dia emang hanya mendapatkan laporan. Oke. Itu. Gue kenal dengan dia, nanti habis ini gue chat dia deh ya. Gue undang juga ya, supaya kita memberikan hak yang sama ya. Yes. Oke. Terus dia blow up nih. Dia blow up. Tapi kan dia nggak salah dong. Dia bilang kan memang dapat yang busuk dong. Yang mananya nih? Kalau misalnya Koto ngomong misalnya kayak gitu punya, itu panti asuhan dapat naskah busuk ya nggak salah dong. Memang dapat yang busuk kan? Betul, tapi kan mengarahnya ke para perusahaan yang memberikan. Oke, padahal bukan. Padahal bukan. Itu yang sangat disayangkan sama perusahaan gitu loh. Yang sampai mengakibatkan. Panti asuhan ini ngomel nggak sih? Nggak tahu ya, tapi rasanya ya pasti kecewa sih ya. Pasti kecewa. Tapi nggak ada diwawancara atau nggak ada berita kayak gitu punya? So far belum ya. Tidak ada ya? Belum ini ya. Jadi berita ini naik itu gara-gara kontennya? Yes. Oke. Udah nih viral nih, dikatain kan? Nih. Terus dia ketahuan gara-gara yang ini kebongkar gara-gara apa? Kebongkarnya si perusahaan langsung memberikan klarifikasi sebenarnya waktu itu. Oke. Dia memberikan klarifikasi bahwa dia tidak pernah memberikan nastar itu kepada panti asuhan yang disebutkan itu. Dia nggak pernah ngasih ke sana dan dia juga nggak pernah ngasih barang-barang yang udah basi kayak begitu. Udah kadaluarsa dia nggak pernah kasih begitu. Tapi pada saat itu netizen nggak percaya sama restoran. Oke. Netizen nggak percaya sama si tokonya itu, tetap ngehajar si toko ini terus. Oke. Sampai akhirnya ya aku ngobrol-ngobrol sama pihak restoran dan aku ngumpulin beberapa ini juga laporan juga, loh kok ada yang kayak begini-begini juga, ternyata banyak sekarang nih laporan-laporan orang-orang yang ngiseng-ngisengin restoran. Contohnya kemarin kayak ada restoran bakmi yang di Kelapa Gading. Bakmi Paku ya? Ya, betul. Itu sindikat dok. Oh iya? Sindikat dok. Pelakunya? Pelakunya 4 orang. Jadi pelakunya ini 4 orang, dia datang ke sana, makan, dia pesen bakmi yang harganya paling murah, yang cuma 19.000 gitu ya. 4 orang, terus dia mengaku ada ketemu paku di dalam bakminya. Wah, itu modusnya agak spesial ya. Oh, spesial. Biasanya gue ban sih yang ada paku sih. Ini bakmi ada paku ya. Kalau modusnya ada kecoa kan lebih masuk akal kan? Ini paku. Ya, udah gitu. Ya dia kakatan nggak? Nggak tahu. Kecil, gede? Katanya sih kecil, cuma sekitar 2-3 cm lah, segede gini lah. Oke. Ya. Terus dia minta ganti rugi ke pihak restorannya, ke pihak toko bakminya. Udah ngomong-ngomong panjang lebar, ujung-ujungnya dia minta ganti rugi 2 juta rupiah per 1 orang. Which is kali 4 jadi 8 juta. Oke. Ya. Bakminya nggak mau kasih. Bakminya nggak mau kasih? Nggak mau kasih, di fight sama dia. Di fight, lu kalau mau laporin pengacara. Di fight sama dia. Oke, yang punya bakmi nggak ngerasa dong berarti? Dia nggak ngerasa. Sejak kapan ada paku di dapur gua? Itu viral nggak? Viral. Sempat viral. Nah, sama. Jadi si kasus yang paku ini, si orangnya pun ngancam, lu kalau nggak mau damai sama gua, gua viralin lu pakai food reviewer, pakai media. Ancamannya selalu seperti itu. Itu satu. Ada lagi kasus yang di Bandung. Kasus yang di Bandung cerita, katanya ada restoran sushi, ada kecoa di makanan atau minumannya lah gitu. Same thing, minta 15 juta. Ini kejadiannya di Central Park Mall. Minta 15 juta. Ancamannya sama seperti itu juga. Lu kalau nggak mau damai sama gue viralin loh. Dan diviralin. Beneran. Tapi di take down sekarang. Gara-gara banyak kali ya, jadi ketahuan modusnya ya. Iya, kalau kemarin-kemarin masih satu-satu masih masyarakat masih percaya bahwa ini jelek, kotor. Iya. Setelah gue kumpulkan satu, kok ada 4-5 kasus kayak begini semua ya. Belum yang ketemu baut di salah satu restoran yang cukup terkenal di SCBD ya. Ini menjadi pertanyaan sih, karena yang sebelum-sebelumnya sini, itu kan banyak kasus yang kayak ketemu apalah, kecoa lah, ada ketemu gitu. Iya, itu jadi benar nggak ya sebenarnya? Mungkin ya namanya dapur ada miss-nya dok ya, mungkin ada miss-nya ya. Tapi gini loh, ketika ini sudah masuk ke ranah-ranah arah-arah pengancaman,
ini bahaya sih buat orang yang ininya. Mungkin kalau misalnya dia minta ganti rugi secara normal, misalnya gue minta makanan gue digratisin atau gue minta voucher atau diganti makanan baru, ya udah, itu yang paling fair lah. Fair lah. Oke. Ini mereka minta duit. Yes. Yang tadi bakmi paku minta 8 juta. Yes. Yang di Bandung? Yang itu, yang masalah yang restoran sushi. Iya, 15 juta. 15 juta. Yang masalah CT, toko roti CT? Yang toko roti CT korbannya kan nggak ini ya, dia cuma melaporkan doang ya, ada kejadian seperti itu. Oke, cutting 350 juta itu apa? Oke, jadi begini, kan udah heboh-heboh kan dok di media sosial kan, terus pihak CT ini menghubungi si coach. Oke. Mungkin ingin rekonsiliasi lah ya, pengen ngomong gimana ini itu. Tapi kalau saya tangkap dari opini pribadi saya dari chat itu, si coach menawarkan jasa F&B consultant. Jasa F&B consultant seharga 350 juta untuk 8 konten. Sejenis campaign lah. Oke. Kayak begitu. Murah katanya dok, 350 juta dok. Biasanya 600 juta. Biasanya 600 juta. Itu udah harga spesial, udah murah. Biasanya 600 juta. Terus kalau enggak? Nah, kalau enggak ya seperti sekarang gitu loh. Jadi kan saya rasa nanya kan, gue mau restoran itu di take down. Oh lu nggak bisa, cuma take down lu harus improve katanya. Lu harus improve dan lu harus ikutin missionnya nih, ada bikin 8 konten lu nih. Oke, dikasih solusi lah ya. Iya, solusinya adalah bayar 350 juta, bikin konten bareng. Gue coba pura-pura berada di sisi Coach Blue ya, supaya berimbang ya. Go ahead. Kan gue cuma pengen bantu lu bro, memang lu harus ada ditingkatin kan. Bro, tolonglah bro lah. Tapi kan ya gue juga kan cash flow lagi nggak bagus. Boleh nggak gini, gue perbaikin semua restoran gue ini tuh. Nanti lu, gue review sendiri, lu bantu update, tolongin bro. Boleh nggak? Lu kan food reviewer yang baik bro. Tolonglah bro, bantulah. Ya kan gue ada engagement dong. Berapa duit engagementnya bro? Ya kan gue ada engagement dong. Masa gratis gue kasih ke lo? Berapa bro? Tolonglah ya, bro. Ya 350 juta dapat 8 konten. Janganlah bro. Janganlah bro. Kok negosiasi dia? Berat bro gitu. Oke, sekarang gue tanya, pemerasannya dari mana? Pemerasannya dari mana? Gue sih nggak bilang ini pemerasan ya. Yang bisa, gue bilang di konten gue itu, gue bilang dia meminta uang 350 juta. Yang bisa menentukan ini pemerasan atau bukan hanya polisi nanti. Oke. Kalau gue bantuin ya. Karena gue pernah ngelaporin orang pemerasan. Gue pernah ngelaporin dulu ya. Pernah ngelaporin, bukan yang sekarang ya. Gue pernah ngelaporin dan gue tahu bahwa kalau pemerasan itu harus ada duit yang nyebrang. Betul. Makanya mau gue peres lu hari ini, kalau lu nggak kasih gue duit, gue ini lo misalnya kayak gitu, atau gue sebarin aib lo kayak gitu. Nggak masuk. Tapi kalau misalnya tidak ada korban, tidak ada yang nyebrang, maka berat. Walaupun itu sudah jelas, makanya ada yang teman kita di sebelah sana masih ada kan, yang tersangkanya ada 4 kan, tersangkanya 2. 2-nya lagi masih gantung. Aduh, ya kan? Dokter. Ya. Siap. Karena apa? Karena belum sempat nyebrang. Coba kalau nyebrang Rp1 ya nyebrangnya gitu. Masuk itu, dok. Itu pasti masuk, nggak mungkin nggak. Aku sudah tahu. Karena dulu, ini aku cerita dulu. Aku pernah punya karyawan. Ngancem aku. Jelas sekali. Ancamannya jelas sekali. Aku datang ke kantor polisi, aku kasih kantor polisi. Jelas ini. Terus polisinya bilang apa? Dr. Richard, ini nggak bisa diproses. Kenapa? Karena tidak ada kerugian. Silakan Dr. Richard hubungin orang itu, kasih aja sebagian duitnya. Diajarin. Iya, kena masuk. Waktu itu aku diminta 70 juta. Udah kasih aja. Oke, siap, saya kasih dulu 1 juta. Begitu transfer 1 juta, oke, kami terima laporan. Tersangka. Yes. Harus kayak begitu dok. makanya gini dok. Makanya aku juga di konten aku nggak berani bilang dia itu melakukan pemerasan. Kalau misalnya itu aku yang salah karena aku menuduh dia dok. Benar. Perilakunya adalah pemerasan. Mungkin meminta uang aku bilang. Iya, mungkin pemerasan. Tapi kalau dihukum, nggak bisa. Itu ada level yang berbeda gitu. Edukasinya adalah kalau dihukum tuh harus ada yang pindah, harus ada yang rugi. Harus ada yang rugi gitu. Tapi ini kan berarti secara hukum agak berat nih karena belum pindah ya duitnya. Enggak. Belum pindah ya. Coba CT bayar dulu. Tapi ada ancaman nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ancaman sih dok di situ. Ancaman nggak ada. Berarti bisa jadi dong karena memang barter value juga bisa. Bisa. Tapi aku ngelihat ada postingan dari
juga dia mengakui. Kenapa dia mengakui? Berarti memang itu sudah fix benar datanya. Yang video yang dia minta maaf itu ya? Ya, udah fix benar emang. Tahu dari mana dia? Dia mendapatkan informasi kan dari orang itu. Oh, dan dia sudah selidikin bahwa itu salah. Kalau dia menerima informasi yang salah kan, dibilang kan, ya yang benar. Dan dia sudah selidiki itu salah. Ya. Tapi berarti dia berjiwa besar dong, sudah ngasih tahu. Aku salut dia bisa berjiwa besar sih. Aku salut dia bisa minta maaf sih, hebat ya. Tapi yang disayangkan oleh netizen adalah cara dia minta maafnya. Kenapa? Menurut netizen tidak tulus. Oke. Karena pakai kacamata, santai, ini tuh. Itu sih. Opini netizen ya, Dok ya? Iya. I got no problem with that. Iya. Tapi ya kan mungkin yang bisa memutuskan pihak yang berwajib ya. Betul. Tapi kan ini kan tidak ada dana yang pindah. Nggak ada. Satunya lagi adalah juga membuat permintaan maaf. Kalau memang mungkin ada tujuan yang lain, mungkin perang mungkin. Bisa nggak sih kodenya masih kayak perang kayak gitu punya, tetap menjelek-jelekkan? Aku pikir bisa-bisa aja sih, dia punya opsi untuk itu sih. I don't know sih kalau misalnya itu, Dok ya. I don't know sih kalau misalnya itu sih. Tapi kalau yang misalnya aku lihat dari kemarin tuh mungkin ini lebih mengarahnya bukan ke pemerasan, Dok ya, bukan ke pasal pemerasan ya. Oke, apa? Tapi lebih ke ITE ya. ITE. Iya, kalau aku lihat ya. Menjelek-jelekkan. Menjelek-jelekkan, oke. Kalau misalnya dibayar ini pemerasan atau penyogokan? Kalau atau endorsement? I don't know. Mungkin dokter lebih ngerti kalau saya itu deh. Mungkin dokter lebih ngerti kalau itu. Tapi memang kalau di zaman sekarang itu ini menjadi salah satu modus ya memang. Di segala bidang, Dok, nggak cuma di makanan doang, Dok. Oh ya? Di bidang-bidang lain juga banyak sih ya. Di bidang apa aja? Yang lagi rame sekarang bidang skincare, Dok ya. Yang ini sekarang bidang skincare, Dok ya. Tapi kalau misalkan makanan kan mungkin nominal kan kecil, Dok. 300 juta gitu kalau misalkan makanan kan. Kalau skincare gede, Dok, bisa sampai 22 miliar, 24 miliar gitu loh, Dok. Ngeri, Dok, kalau skincare. Tapi sama seperti yang dokter bilang, mungkin kalau misalnya mau dikategorikan sebagai apakah itu bentuk pemerasan karena sudah ada upaya gitu ya, Dok ya. Nah, aku pengen tanya deh, kalau misalnya ini menurut kamu ya, kalau di opini pribadi ya, Dok ya. Iya, opini pribadi ya. Kalau di skincare nih, ada di skincare nih, katanya ada yang dana yang berpindah 4 miliar, ada permintaan 20 miliar, 22 miliar. Menurut kamu pribadi itu pemerasan, penyogokan, atau endorsement? Waduh. Apa perbedaannya deh? Waduh. Apa perbedaannya? Kalau gini, Dok, aku kebetulan ngikutin juga. Cuma aku nggak terlalu back speak up di media sosial. Oke, saatnya inilah kamu speak up. Oke. Dok, kalau yang 4 miliar itu menurut aku bukan orang hukum ya, Dok ya. Aku dengan pengalaman aku selama ini main sama teman-teman yang orang hukum, itu masuk di pemerasan, Dok. Karena sudah ada ancaman di sana dan sudah ada uang yang pindah. Tapi kalau yang 22 miliar 1,7 SGD ya? Iya, itu belum bisa masuk sih, Dok. Karena kan belum nyebrang, Dok. Belum nyebrang. Tapi sebenarnya permintaannya itu sudah memenuhi syarat. Oke, cuma masalahnya belum nyebrang aja. Oke. Iya. Tapi secara etika kan nggak bagus, Dok. Di Indonesia ini kan dinilai etika, Dok. Benar nggak sih, Dok? Sama mungkin kayak kejadian Quote juga tidak melakukan pemerasan menurut saya. Belum masuk ke kategori pemerasan. Karena uang belum menyebrang gitu kan. Walaupun ada upaya meminta sesuatu gitu kan. Tapi ketika uang itu belum menyebrang, etikanya aja sudah salah. Harusnya lu sudah salah nih, dapat informasi yang salah nih. Ya udah, lu sudah buat gue viral, buat nama gue rusak, lu bantu gue perbaikin lah. Dan karena ini bukan permasalahan lu yang masalahin, ya lu juga harus perbaikin semula lagi. Seharusnya seperti itu dong. Etikat baiknya seperti itu ya. Baiknya dong, iya. Oke, gue nangkep. Balik lagi ke skincare nih. Apa bedanya nih pemerasan, penyogokan, endorsement? Kalau endorsement itu menurut aku Dok ya, endorsement itu sukarela ya, kita reach out dia ya, tanpa ada tekanan dan emang kita punya target untuk ke bisnis gitu loh. Mungkin buat growth kita punya bisnis, buat naikin kita punya sales kayak gitu. Tapi kalau pemerasan itu ada sesuatu yang dia pengen minta dari kamu, kalau kamu tidak melakukan itu dia akan melakukan B gitu loh. Oke. Kalau kamu kasih, aku lakukan A. Kalau kamu nggak kasih, aku lakukan B. B itu yang jelas menjelekkan kita atau merugikan kita. Some kind of that, yes. Oke, jadi kalau itu pemerasan. Kalau penyogokan?
Kalau penyogokan itu, kalau aku lihat, penyogokan itu preventif ya. Oke. Ini opini aku pribadi ya, preventif. Jadi sebelum terjadi sesuatu, diberikan dulu di depan. Gitu. Preventif sih. Dibanding nanti lu viral, gini, mendingan lu bayar si ini deh, udah biar dia tutup mulut deh. Berarti bisa dua dong. Berarti pada kasus ini kita coret endorsement. Sudah jelas nggak mungkin endorsement kan? Berarti cuma ada dua pilihan nih, pemerasan atau penyogokan. Which one? Kalau kamu tadi bilang yang 4 itu pemerasan ya, yang 4 ya. Sekarang kita berbicara yang 20. Menurut kamu, ini kita diskusi penyogokan. Penyogokan. Oke, aku pengen cerita gini ya. Sorry, tapi diminta menyogok ya maksudnya Dok ya? Hah? Bukan dari korban rela memberikan ya maksudnya ya? Aku juga agak bingung ya. Ini nih sebenarnya definisi yang beda tipis sih. Iya, korbannya nggak rela loh Dok memberikan itu loh. Oh iya, nggak rela. Nggak rela loh Dok. Siapa yang rela Dok? Iya sih. 20 miliar loh Dok. Nggak rela lah itulah. Jadi terpaksa itu loh. Kalau lu 20 miliar itu gede sih? Gede banget lah Dok. Buat aku sih gede. Buat dokter enggak lah. Kalau kayak usaha kayak gitu diminta 20 miliar tuh logik nggak? Wah, enggak lah Dok. Usaha apa Dok? Tambang? Hah? Usaha untuk tutup mulut? Enggak sih Dok. Terlaluan sih. Terlaluan Dok. Ya lu yang bilang ya, bukan gue ya. Kan kita nggak sebut merek Dok. Iya. Kan? Kita nggak sebut merek, Tapi gue pengen tanya ya, kita sedikit ini ya, karena kan kita ngomongin ini general ya, in bisnis ya. Di dalam bisnis kita tahu nih, di Konoha ini segala sesuatu itu kita punya kayak pengeluaran tambah-tambahan lah kayak gitu. Iya nggak sih? Masih nggak sih? Masih ya. Selain kalau misalnya duit izin, duit ini, tapi adalah yang namanya duit keamanan khusus, ada duit tanda kutip, duit apalagi ya pokoknya lah. Tapi sekarang bertambah Dok. Ada lagi ya? Dulu kan cuma oknum aparat, gitu kan. Oknum petugas, kan. Oknum ormas, gitu kan. Sekarang ada oknum reviewer Dok, tambah lagi satu lagi. Ini yang ngeri Dok. Oh my God. Kalau kita ngomong oknum ormas Dok, ini kan dari zaman dulu ya Dok ya. Oknum petugas pun dari zaman dulu, benar nggak Dok? Ya kan. Tapi oknum reviewer ini baru-baru Dok. Ini baru-baru oknum kayak beginian. Profesi baru ya? Profesi baru. Dan gue kasih tau dulu ya, oknum-oknum ini punya kekuatan loh. Punya Dok. Kalau nggak punya kekuatan, nggak akan datang ke usaha. That's it. Jadi kayak oknum keamanan, oknum LSM, oknum ormas, oknum keamanan, oknum reviewers, ini punya kekuatan. Punya. Kekuatan followers. Yes. Kekuatan apa yang namanya keamanan, jagoan kayak gitu punya, kayak giant lah kayak gitu kan. Ditakutin, diseganin. Yang ini punya masa, yang ini punya apalah kayak gitu punya. Dan kita itu sebagai pemilik usaha ikut dia ya karena dia punya kekuatan itu. Coba kalau misalnya gembel gelandangan datang. Ya udahlah. Pak, saya minta duit Pak. Terus kita usir. Ini kan kita hargain karena punya kekuatan kan. Maksudnya kita takut ya Dok ya? Karena kita merasa terancam ya Dok ya? Iya. Nah sekarang dia datang nih. 5 yang pokoknya oknum-oknum nih. Datang nih. Minta duit Pak Awan. Ya untuk yang inilah kayak gitu punya. Ini kami sudah hitung itu. Sebelah kasih loh. Ini kasih loh. Iya. Ini kasih loh. Iya. Kamu nggak kasih kayak gitu punya. Nah sekarang aku mau tanya. Itu pemerasan atau penyogokan? Sudah jelas bukan endorsement ya. Kita kasih nih. Kita kasih nih. Iya. Itu semi-semi sih Dok. Makanya kayak kasus yang 20M ini antara aku juga pemerasan juga iya juga gitu Dok ya. Iya, pemerasan juga iya juga gitu ya. Tapi kalau dibilang peras dia alibinya apa Dok? Kalau bisa dibilang peras Dok, alibinya. Kan duit belum nyebrang ke gua. Nggak bisa dong pemerasan, benar nggak? Oke. Akhirnya dia bilang, lu yang nyogok gua. Nyogok ke 20 miliar sih banyak banget. Kalau saya mau nyogok mas saya kecil-kecil Dok ya. Mungkin 50 juta gitu, 100 juta. Lu jangan ungkit gua deh, udah deh lu diam nih cepetiau deh gitu kan ya. Gue tuh mikir salah gua apa ya sampai 20 miliar kalau gue. Berarti kita setuju Dok, itu 20M itu adalah pemerasan Dok ya. Lebih ke pemerasan. Menurut Awan lah ya. Tapi kalau misalnya kita hitung yang kecil dulu nih ya, oknum-oknum tadi kalau misalnya minta ke pengusaha nih yang kecil nih, ini sekali lagi edukasi ya kita bahas ini edukasi dan ini tuh benar-benar real terjadi loh di dunia bisnis itu. Kalau ada yang ngomong enggak lah ini penyogokan, saya hargain apapun itu kata kalian. Ya, tapi bagi kalian yang belum pernah buka bisnis di Konoha, mungkin kalian nggak tahu. Udah rahasia umum Dok. Kalau kalian sudah pernah buka bisnis di Konoha, dimanapun
Pasti ada. Datang, minta sesuatu. Nah, pertanyaan aku adalah, kita kasih nih, apakah kalau kita kasih, itu artinya produk kita jelek? Enggak. Apakah kalau kita kasih artinya izin kita nggak ada? Enggak. Apakah kalau kita kasih artinya kita nggak punya sapam? Kita kasih kadang-kadang karena kita takut aja, Dok. Karena kita nggak mau ribut mungkin. Cincai lah. Cincai lo udah lah. Yang penting kita bisa usaha. Udah, lu jangan ributin gue malas ribut. Dan capek. kita juga ngerti bahwa kita ada di... udahlah. Ya udah cincai lah ya. Semua ende. Buang sial lah ya. Buang sial lah, udahlah. Yang penting pokoknya kita bisa usaha beres. Kita kadang-kadang ada orang-orang yang emang nggak mau. Ada orang yang berani vokal fight untuk ribut. Oh ya udah, lu mau main kayak gini, gue cedekingan juga. Nggak ini dong. Nggak sepadan. Ya, tapi ada beberapa orang yang ngitung, ya ngapain gue capek-capek, mending gue fokus sama usaha gue, gitu. Gue pernah loh buat kayak gitu. Jadi ada yang datang nih, minta keamanan. Lu tau nggak minta keamanannya, ini suatu kota ya. Iya. Minta keamanannya nggak main-main. Berapa? 2 juta per bulan. Oke. 2 juta per bulan. Itu gede loh. Untuk usaha itu kan gede banget. Kota-kota lain kan kita juga ada kan. Iya, tapi itu gede banget. Mintanya 2 juta, 2,5 juta per bulan. Dan kita bilang kita nggak mau kasih. Oke. Dan itu pada waktu itu kan klinikku masih kecil lah ya. Masih kecil, omsetnya juga nggak seberapa. Berapa tahun yang lalu. Dia datang minta 2 juta, kita nggak mau kasih. Apa yang terjadi? Ban pasienku dibocorin. Mobil pasien dilecetin. Dan ujung-ujungnya kita keluar dana lebih dari 2 juta per bulan. Akhirnya, sini Pak, sini kita aja bayar 2 juta deh. Karena kepaksa. Sekarang gue tanya, kalau misalnya kayak gitu, lapor aja ke polisi katanya. Coba Mas, jelaskan Mas. Capek sih. Jadi pengusaha mau nggak lapor polisi? Capek sih. Kira-kira ngabis duit lebih dari 2 juta nggak? No comment saya. Tapi mendingan bayar sih. Kalau 2 juta. Iya. Kalau 20 M enggak dong. Enggak dong. 100 juta masih oke lah. Saya sogok deh, 100 juta deh, Dok. Ya, jangan ngomong-ngomongin saya lagi, jangan senggol-senggol lagi, Dok. 100 juta deh, Dok. Ini saya nyogok loh namanya loh, ya. Iya. Kayak gitu ya. Tapi nggak bisa. Kalau saya kan kenal sama saya kenal sama petinggi-petinggi gini. Ngancem dong itu ya, berarti ya. Lebih ngancem sih. Tapi kalau nyogok itu boleh nggak? Ya, kalau misalnya kondisi kayak begini, ya mau gimana, Dok? Seperti yang tadi dokter bilang gitu loh. Misalnya gue minta sogokan nih. Boleh nggak? Menurut lu kayak gimana? Secara etika deh. Sogokan itu ngerti sama ngerti sih ya, kalau misalnya aku bilang ya. Jadi bukan diminta ya, Dok ya. Sesuatu yang bukan diminta gitu loh. Tapi sesuatu yang emang karena I appreciate you, dokter punya sesuatu yang saya sangat segani gitu loh. Dan saya mau bangun hubungan sama dokter juga mungkin ke depannya. Mungkin dokter ini ada sedikit inilah, dokter. Oke. Ini dari perspektif aku ya, Dok ya. Boleh nggak itu secara etis kayak gimana sih? Menurut aku kalau sogokan itu ya, sogokan nggak semuanya berarti buruk ya, nggak untuk melakukan hal yang buruk ya, Dok. Rasa terima kasih lah ya. Rasa terima kasih lah kita bilangnya. Oke, no problem, Dok. Oke. Nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ya. Tapi bagiku kalau misalnya sogokan itu bisa merubah suatu hasil, menurut aku sih masalah ya. Bahaya juga kalau bisa gitu. Iya kan, kalau misalnya kayak lu nih pengen daftar nih, Dok, aku mau daftar dong, anakku jadi dokter kayak gitu. Iya. Mohon maaf ya Pak, nggak lulus. Oh iya. Saya kasih ya. Oke, lulus Pak. Bahaya sih. Bahaya sih, Dok. Ya artinya jawabanku bisa berubah sesuai dengan apa yang dikasih dong. Bisa. Kalau aku punya integritas harusnya nggak mau dong. Harusnya nggak mau. Saya nggak mau. Nggak bakal mau mestinya. Saya nggak mau. Bapak mau kasih ini, oke, tapi tidak akan merubah jawabanku. Apalagi kalau gue minta. Pak, ya ini gue tanya juga ya. Kalau misalnya oknum misalnya kayak gitu ya. Oknum. Lu punya anak nih, mau daftar ini masuk tempat gue nih kayak gitu punya kan. Apa nih namanya? PNS di Konoha. Oke. Mau masuk Pak? Oke, 1 miliar. Penyogokan, pemerasan. Tipis banget ya. Kalau yang kayak begitu kayak masuknya kategori penyogokan itu. Oke. Kalau kayak begitu. Tapi kalau yang lain, yang kemarin lagi viral tuh, kayaknya lebih ke pemerasan, Dok ya. Lebih pemerasan ya. Ada juga yang kasih analogi Ada juga yang kasih analogi Katanya kayak ini kayak misalnya yang nangkepin orang lewatin lampu merah. Kalau menurut gue sih ini analogi goblok ya.
Lu tau nggak bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya kalau misalnya kita ngelewatin lampu merah, itu sudah jelas ngelanggar hukum. Iya. Yang kedua, waktu kita ngelewatin lampu merah, yang nyetopin kita siapa? Petugas yang berwajib. Iya. Ini ngomongin hukum sama tugas yang berwajib. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngomong nih, orang yang datang ke tempat usaha kita nih, dari atau badan perizinan, nah, ini kan sesuatu hal yang berbeda, Bo. Ini bukan lagi meres dengan nyogok. Ini lu aja yang sekarang nih masalahnya ngelanggar atau enggak? Ya kan? Iya. Ini kan preman kan nggak punya legalitas. Nggak ada. Nggak ada legalitasnya. Ya kan, kalau misalnya polisi ngelanggar ya di stop ya wajar dong. Oh, dia polisi, punya otoritas. Dia punya otoritas. Coba kalau lu di situ. Gak bisa. Lu tengah jalan kayak gitu. Gak bisa. Prit! Iya. Siapa lu? Lu siapa gitu kan? Nah, lu di pinggir jalan tuh. Gue bawa motor nih ya, gak pakai helm nih. Terus lu bilang, prit, kayak gitu punya. Lu berhenti nih. Lu minta duit. Iya. Oke, gue tanya. Anda siapa? Sogok atau pemerasan? Terus lu bilang pasti. Kita contohin ya. Gue bawa motor nih ya. Lu jaga ya, lu bukan polisi ya? Gue bukan polisi ya. Lu pakai baju putih kayak gini. Oke, gue jalan nih. Tanpa ini. Lu stopin gue. Oke, iya. Stop gue. Stop. Anda melanggar jalan 1 juta. Nggak mau, Pak. Anda siapa? Saya Akamsi. Saya orang sini, Pak. Terus kalau saya nggak kasih gimana, Pak? Kalau misalnya kamu nggak kasih, nanti kamu tahu sendiri akibatnya nanti. Nih, Pak, saya kasih Pak 1 juta, Pak. Pemerasan. Dia yang ngomongnya, bukan gue. Pemerasan. Kenapa? Karena ya ada, gua mengancam lo. Oke. Dan lu bukan orang yang berwenang. Oke, kita anggap lu sekarang. Ya, okay. Gue udah motor lagi nih. Stop. Lu stopin. Oknum ya, bos ya. Ya, oknum ya. Oke. Ini kan kita kan ini ya, supaya IQ 78 bisa ngerti. Iya. Gue stop jalan nih. Gue stop nih. Oke. Lu minta. Permisi, Pak. Iya. Bapak melanggar lalu lintas. Aduh, Pak, bisa minta surat-suratnya? Kita beresin aja lah, Pak, dari belakang, Pak. Oh, ya udah. Kalian hati-hati ya. Oke. Pemerasan atau penyogokan? Penyogokan. Oke. Penyogokan. Kalau masih ada yang kagak ngerti, gue sabit lu. Goblok banget. Ada dok yang kayak begitu, yang nanya bahas itu ada, yang dengan menggiring opini seperti itu ada di masyarakat. Pada kenyataannya kan yang seperti yang kita bahas tadi kan, bahwa ada beberapa orang yang abuse power. Yes. Karena followers ya. Yes. Karena followers ya. Padahal sebenarnya kan followers ini kan adalah titipan ya sebenarnya. Yeah. Dimana kita itu ada amanah lah. Bahwa kita itu harus menjaga kepercayaan mereka. Namanya kan juga influencer. Influencer itu kan menginfluence orang. Orang yang kita percayain. Iya. Tapi gara-gara itu, jadi sekarang ini ada boykot. Boykot apa? Boykot itu tuh, ada gambarnya tuh. Boykot. Itu beneran ada. Boykot dan sejenisnya dilarang masuk. Toko kopi itu ya? Untung gue sudah berhenti jadi reviewer skincare ya. Kalau enggak, mungkin ada foto gue juga di situ. Setiap klinik gitu ya. DRL. Gue nggak pernah. Gue nggak pernah. Gue kalau nge-review, gue pasti nge-review yang paling kelewatan aja. Yang ibaratnya mengandung bahan-bahan berbahaya lah. Gitu. Mengandung bahan berbahaya, terus keterlaluan. Gue nggak mau kalau misalnya nge-review suatu produk ya, yang abu-abu. Oke. Abu-abu itu masih bisa benar, dia masih bisa salah. Aku nggak mau. Aku maunya yang benar-benar absolut. Supaya kalau ada apa-apa, gue juga aman. Yes. Tapi sampai dibuat kayak gitu tuh. Wah, gila sih ya. Jadi gimana ya, mungkin karena ya sebegini fenomena follower gitu ya, influencer ini kan unik di Indonesia ini, Dok. Jadi kalau aku lihat ya, nggak ada yang 100% setia sama kita ternyata. Hari ini bisa memuji kita, mengagung-agungkan kita, dipuji-puji lewat komentar, tapi mungkin selang bulan depan dia bisa ngehujat kita, Dok. Kayak begitu. That's it. Ini makanya bisa kejadian juga di food reviewer dan di sektor yang lain juga gitu aku lihat. Tapi kita tuh boleh nggak sih nge-review negatif tuh boleh nggak sebenarnya? Kita misalnya lu makan. Aku gini ya, Dok ya. Misalnya aku makan di restoran misalnya, Dok ya. Aku makan nih. Ketemu kecoanya nih beneran nih. Aku review boleh nggak? Menurut aku boleh, Dok. Nggak ada masalah, Dok. Aku review, aku minta ganti rugi itu boleh menurut aku. Review tapi reviewnya diposting di media sosial? Boleh sih menurut aku ya.
Tapi ya mungkin kita juga jaga norma ya, kita jangan cantumin nama restorannya terlalu individu, jangan sampai merugikan juga lah, mungkin gimana ya. Oke. Kalau aku sih nggak maunya begitu. Kalau di aku mungkin, kalau di aku ya, kalau misalnya aku makan, aku bayangin dulu aku ketemu dengan kecoa, pasti marah dong. Marah pasti dong. Dan aku tidak pernah punya niat untuk mencari uang dengan cara seperti ini. Ya kan, sebagai konsumen aku marah doang, bukan aku pengen cari duit dari sudah selesai nih minta 15 juta, nggak kayak gitu ya. Aku marah karena aku kesel, makanan aku ada kecoanya. Yes. Ya nomor satu pasti aku komplain. Kalau komplainku tidak diterima, maka kemungkinan aku akan viralkan karena aku tidak puas. Yes. Ya kan, tapi kalau misalnya dia bertanggung jawab, ya menurutku fine-fine aja. Karena kan setiap orang bisa jadi punya salah. Sial aja kita yang ketemu kecoa ini. Kalau besok kalau di samping gue kecoa, di situ kecoa, mungkin menu yang salah. Mungkin kita nggak baca dok, itu udah menu kecoa dok. Mungkin itu kue kecoa. Iya, kita nggak baca, mungkin itu udah kecoa. Atau kecoa. Aku setuju, kalau misalnya dia ada etikat baik, dari pihak rumah makan ada etikat baik, mungkin mau menanggung biaya berobat kita, atau dia mau ganti makanan kita, semuanya gitu ya, atau mungkin dia kasih kita voucher, ini itu mungkin, aku rasa ya, itu udah satu hal yang kita bagus. Hargain dong. Kita hargain, kita appreciate. Kalau misalnya ataupun gue sering makan satu kali ketemu rambut kayak gitu, dia mau ganti, gue sampai bilang nggak usah ganti. Kebetulan gue sudah kenyang, gue bisa gue habisin juga, nggak bisa gue habisin juga. Digratisin sama dia biasanya. Iya, nggak jauh, nggak mau, gue nggak mau juga. Ya bayar aja. Kalau gratisin menu itu aja boleh. Gue pernah juga makan satu di Pik kayak gitu punya, marah gue. Ketemu kepiting. Kepiting? Iya. Nah, tapi ini memang makanan menunya kepiting. Setelah gue cek memang bakmi kepiting. Kok ada capitnya? Ini nggak beres nih orang ini. Ternyata memang bakminya kepiting. Ini bagus itu sih. Tapi solusi deh. Kalau kata solusi apa nih dok nih? Untuk restoran. Restoran pun jangan anti kritik juga. Aku juga nggak suka dok sama beberapa restoran-restoran yang mungkin terkesan anti kritik gitu ya dok ya. Enggak, lu harus terima kritik juga dari orang gitu loh. Setuju. Harus dok, kita harus terima kritik. Tapi kritik. reviewnya sesuai dong. Sesuai dong. Gitu. Dan reviewnya tidak untuk menjatuhkan. Kalau emang kamu ada salah, ya minta maaf aja udah. Minta maaf, kasih kompensasi aja gitu loh. Oke. Ganti makanan baru. Itu gimana? Gak puas ya kasih skincare-nya berubah warna nih, ya udah kasih yang baru gitu ya. Bukan 15 juta ya? Misalnya ya, apalagi 20 miliar. Bukan minta uang ya. Apalagi 2 miliar. Iya, kalau misalnya nih ada skincare kan biasa ya, sama kayak makanan juga ya. Kadang-kadang tuh ada yang cacat produksi juga mungkin kemasannya ada deflect atau apalah dong. Pecah kayak gitu punya, atau bocor kayak gitu ya. Ya ganti baru dong. Iyalah, udahlah. Atau kita viralin nih. Iya. Kayak mana ini skincare Dr. Richard kok kayak begini? Ya itikat baik ya artinya ya. Itikat baik ya. Terus kalau misalnya kita nge-review itu, mungkin reviewnya itu jelek tuh nggak jadi masalah. Tapi jeleknya bukan tendensius. Yes. Nggak ada modus gitu dok ya maksudnya ya. Nggak ada modusnya ya. Jadi memang lu cicip nggak enak. Ya udah, menurutku, seleraku nggak cocok nih. Gue juga sering kayak gitu dok. Gue juga sering kok. Gue juga sering. Iya. Tapi kalau dia bayar gue sih gue ngomong enak. Cuma gue maksudnya gue sama istri gue sering makan gitu kan, gimana kan. Ya kalau misalnya emang nggak enak ya temen tanya nggak enak ya gue bilang nggak enak gitu. Menurut gue ya selera gue nggak enak. Iya, sering sih. Gue juga sering sih. Yang nggak enak aja gue bisa ngomong enak kalau dibayar. Itu dunia konten kreator. Tapi jangan kelewatan banget. Kalau nggak enak banget, biasanya aku ngomong balikin aja duitnya. Iya, ya udah lah. Kayaknya aku nggak sanggup deh terlalu ini banget. Bingung ngarang-ngarangnya, bingung gimana ngarangnya. Tapi kan kalau kita ngomong jelek itu kan cukup. Oh ya, ini menurut selera aku kurang enak. Iya. Kurang cocok. Rasanya biasa saja, teksturnya oke, kemasannya ada yang oke, ada yang nggak oke. Kita kasih kelebihan, ada kurangnya. Tapi kalau lu besok lu bilang lagi ini, wah ini parah banget. Besoknya lagi ini ownernya ini seperti ini. Ini ownernya sipit banget. Ini ownernya juga istrinya 3. Waduh gila, ya, itu bahaya sih. Ini sekolahnya katanya abal-abal katanya. Ini kalau misalnya udah ngarang-ngarang ini nggak bagus lah. It's not about the product again. Iya. Sama tuh di food juga kayak begitu dok. Oh, iya? Sama juga lah. Oh iya. Iya. Sampai ke personal juga. Ada juga kesana sih. Dan kenapa masyarakat kita itu banyak yang nggak sadar ya? Itu dia dok. Maksud gini dok.
kayak aku ya dok ya, contoh misalnya gini. Sekarang saudara Code Blue ini lagi tertimpa lagi sedang diomongin sama orang se-Indonesia, bisa bilang kayak gitu dok ya. Bahkan banyak orang yang ngomongin masalah keluarganya dia. Gue sih nggak mau mention ke sana sama sekali ya, tertarik pun enggak dok, buat ngomongin ke arah sana gitu loh. Ngebahasnya pun enggak. Ya udah salah dia aja. Ya udahlah, jangan lu bawa anaknya, kasihan lu. Itu anak lu makan duit haram gini, gue gini ya. Oke lah, gue taruh posisi gue di posisi gue salah nih dok. Ya. Emang mungkin gue ada niat nggak baik, atau mungkin gue ada salah langkah gitu ya, karena gue nggak cross check, gue asal jebret gitu ya. Yeah. Tapi kalau sampai anak lu dibawa-bawa, anak lu makan duit haram gini, terus videonya dia pasti gendong anak sampai diskusi, gue ada sedikit kasihan sih dok. Gue nggak tega sih di situ sih. Okay. Kalau emang salah ya udah salah dia. Itu pun kalau misalnya salah pun, menurut gue dia udah cukup dapat sanksi sosial. Walaupun dia nggak masuk penjara ya dok ya. Kita bilang dia nggak baju oranye dah. Tapi menurut gue, sanksi sosial yang diterima ini sudah cukup untuk, dalam tanda kutip, menjerakan. Oke, sanksi sosial apa yang paling sesuai untuk reviewers yang tidak amanah atau yang melakukan pemerasan atau yang bisa disogok? Sanksi sosial ya nggak disukain sama masyarakat sih dok. Oke. Itu sih. Menurut gue itu, kalaupun dia nggak baju oranye, menurut gue itu udah cukup memukul sih. Oke. Cukup memukul itu ya. Sesusah itu bisnis sekarang? Iya, sampai begitunya dok ya. Ngeri ya. Atau seenak itu cari duit sekarang? Justru kayak cari duitnya susah, makanya orang kepikiran ide-ide kayak beginian dok, dibantu sama perkembangan teknologi, media sosial. Iya. Sekarang ini kan gampang dok, kita bukan siapa-siapa ya bisa tiba-tiba dapat, saya siapa sih dok gitu kan, gue siapa sih gitu kan. Tapi gue bisa dapat 50 juta views di TikTok gitu loh, satu video doang. Gara-gara gue viralin some case gitu. Bisa kayak begitu juga dok. Sekarang kita bisa. Dan ini ada satu tambahan lagi loh, ini kita bisa buat sindikat loh. Yes. Lu tau gak sindikat tuh kayak gimana? Misalnya nih, wartawan bodrek nih dalam tanda kutip. Iya. Terus misalnya nih kayak gue nih ya, gue ngerekrut nih beberapa teman-teman gue nih, yang gue kan misalnya followers gue banyak lah, kayak gitu ya. Gue rekrut nih beberapa teman yang mungkin ya 20.000 followers, 50.000 followers kayak gitu punya. Tapi banyak, gitu kan. Terus gue bawa nih satu nih, yang lain bawa juga semuanya. Jadi seolah-olah rame. Soalnya emang perwakilan dari masyarakat, suara masyarakat. Gitu. Iya. Dan itu bisa mengaruhi sentimen nggak sih masyarakat, pandangan masyarakat? Kan sudah terjadi dok ini dok. Gue kan bukan nanya. Kan sudah terjadi ini. Mereka memanfaatkan celah masyarakat yang FOMO. Iya. Tapi ya benar bisa dok, sangat bisa sih. Dan bahkan udah kejadian. Ini sebenarnya memanfaatkan celah masyarakat yang FOMO. Dan ini sebenarnya pertama kali dipakai di dalam dunia politik, bukan dalam dunia kayak ginian. Iya. Benar kan? Iya, dulu ya. Ini yang dilakukan seperti sekarang ini, buzzer yang dilakukan seperti sekarang ini. Kayak 2017 ya. Ini yang dilakukan oleh politisi sebenarnya. Mengarahkan opini, membuat influencer ini ngomong, influencer ini ngomong. Entah itu black campaign ataupun juga ke kita. Kan ada pepatah black, white, and red dok. Ya, itu dia kan. Ada yang white yang bagus-bagusin, black black itu ngejelek-jelekin, sama red itu apa gitu, gue lupa dulu tuh. Nah itu yang dilakukan sebenarnya di politik untuk mengarahkan opini kita. Cuma skupnya kan dibikin lebih kecil. Nah itu. Iya, dulu kan skupnya gede nasional nih kan. Nah, skupnya lebih kecil nih. Kita buat sadar mereka tuh. Karena itu yang dilakukan itu tuh ngarahin opini. Iya. Ya kan? Iya, bahaya sih. Yang dilakukan itu tuh bisa mengarahkan opini bahwa si orang ini seperti ini atau si orang ini bagus jelek. Itu yang dinamakan dengan black campaign. Dan itu dilakukan secara masif dan bersama-sama. Ini juga sama. Oke, kita sebagai skupnya lebih kecil lah ini. Lebih kecil. Kita sebagai konsumen harus bagaimana nih? Sekarang udah tahu nih, udah kebongkar. Syukur ya udah ada banyak yang kebongkar. Mestinya gini ya. Konsumen itu punya state sendiri gitu. Kalau bisa aku lihat dok ya, punya prinsip sendiri. Kadang-kadang orang ini kan ikut-ikutan dok. Ngeri gak sih? Misalnya gini dok, gue nge-scroll TikTok nih ya, nongolnya video A, bahas A, scroll, bahas A lagi. Lama-lama opini gue tergiring ke A gitu kan. Ini yang nggak boleh sebenarnya. Dia mesti punya prinsip sendiri. Gue mau, kalau menurut gue benar ya benar, menurut gue salah ya menurut pengamatan gue salah ya salah. That's it. Betul.
Lo tau nggak kenapa Amerika itu takut dengan TikTok? Ya karena bisa giring opini. Satu, udah gitu gampang dok, bikin akun-akun gitu dok, banyak dok. Satu handphone bisa punya 7 akun dok. Kalau gue jadi Amerika pun, gue takut banget. Tau nggak kenapa? Kalau misalnya suatu hari ada perang, ini media sosial bisa mengarahkan ke sesuatu. Bisa, sangat bisa. Dia pakai algoritma, ambil yang, misalnya gue sama perang sama lu misalnya, sama-sama, ya kita ada positif, ada negatif. Tapi dia bisa milih yang negatif lo, positif gue. Kan udah kejadian juga dong. Udah kejadian juga. Dan itu kalau di-scroll, itu ngarahin opini lo. Iya, emang. Yang dilihat itu POV-nya jelek ke lo. Emang, udah dok. Yang dilihat ke gue, POV-nya bagus ya gue. Dok, Ukraine sama Rusia kan kayak begitu. Nah, itu. Kalau misalnya itu dibuat algoritma seperti itu, dari belakang ya, ini ngeri loh. Ini bisa nyebabin perpecahan, bisa ngendalikan satu dunia. That's why makanya si Amerika bilang untuk TikTok algoritmanya harus dijual ke kami. Ya. Supaya apa? Supaya kami bisa jaga algoritmanya. Kalau enggak, kamu bisa menyebabkan perpecahan nih negara sini nih. Ini kan sebenarnya itu kalau aplikasi ya. Tapi kita tuh secara umum di luar situ bisa create juga suasana seperti itu. Bisa juga, iya. Ngeri ya dok ya? Ngeri ya. Sangat mengerikan sekarang ini ya. Jadi kita pebisnis harus kayak gimana nih sekarang nih? Jadi pebisnis yang benar aja sih. Menurut aku pebisnis juga jangan terlalu ini juga ya. Jangan terlalu ada apa-apa harus ditanggepin juga. Kadang kita mesti milah-milah juga ya dok ya. Nggak semuanya perlu kita tanggepin juga. Tapi ada some case itu ya mungkin ada saatnya kamu harus tampil di media, ada saatnya kamu harus fokus di dagang. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin ya. Ada orang yang ngomong bahwa kalau misalnya makanannya enak, kenapa harus takut? Kalau misalnya skincare-nya bagus, aman, ngapain mesti takut? Kenapa harus takut? Kenapa lu harus kasih? Dok, kadang-kadang gini dok, masalah skincare itu kan masalah cocok-cocokan. Satu. Masalah makanan juga masalah rasa, ini cocok-cocokan dok. Dokter suka makanan manis, aku nggak suka makanan manis gitu dok. Jadi kita berbeda di situ aja. Beda intensitas manis aja udah beda ini ya, benar nggak persepsinya. Jadi ya mesti lebih jelas juga di situ ya dok. Kalau misalkan tadi yang dokter bilang apa tadi? Kalau misalnya makanannya lu ngerasa lu enak, atau lu ngerasa skincare-nya bagus, atau lu ngerasa usaha lu bener, kenapa harus takut? Kadang-kadang kita bukannya takut karena makanan produk kita nggak benar atau makanan kita nggak enak dok. Tapi kita takut kalau misalnya orang yang ngomong seperti itu punya power dok. That's it. Dan power dia itu bisa menjatuhkan usaha kita. Yes dok. Padahal kita nggak salah. Kita takut loh dok. That's why makanya kita kasih. Terpaksa loh dok ngasihnya dok. Nggak suka rela loh. Terpaksa loh. Terpaksa dok. Ya udah kalian aja simpulkan sendiri, tulis di kolom komentar ya. Aku nggak ikut-ikut ya. Aku cuma kasih insight, kita ngobrol, diskusi aja. Dan ini opini kita pribadi ya. Opini kita pribadi. Aku nggak mendukung pihak manapun. Setuju dok. Aku nggak ngebantu pihak manapun. Ya terserah lah dia masuk penjara, nggak masuk penjara. Yang nyogok masuk penjara juga nggak ngefek juga. Nggak ngefek juga dok. Yang penting yang nonton tambah pinter, dah gitu aja.